Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Mulya Firman dengan NIM 200018283 dari kelas PKPLB. Di sini saya akan mepresentasikan pengujian perangkat lunak, yaitu dengan judul aplikasi Sistem Informasi Desa atau SID. Baiklah, materi yang akan saya bahas pada kali ini adalah hasil uji perangkat lunak, terus hasil uji black box dan white box, kemudian kesimpulan pengujian manual, pengisian otomatis, dan uji NF stressing test dengan Gmeter. Yang pertama-tama adalah uji perangkat lunak. Oke, sini ada project name-nya yaitu Sistem Informasi Desa, modul namanya user, dokumen referensinya yaitu Sistem Informasi Desa user versi 1.0. Autor dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Dibuat pada tanggal 25 bulan 2 2002. Sini ada beberapa skenario yang akan dites. Skenario pertama akan dites pada homepage, yaitu cek launching application-nya. Kemudian menu page, yaitu cek menu. Beranda page, maka akan dicek tampilan berandanya, apakah sesuai atau tidak. Berita page, profil page, login page, pendidikan page, dan SDGs desa page, serta dana desa page akan dicek apakah menunya sesuai atau tidak. Kemudian ini akan saya contohkan dari pengecekannya. Ini ada launching application-nya, seperti ini launching application, setelah sesuai dengan aplikasi yang dibuat. Dan ada beberapa tes yang seperti saya sebutkan tadi. Ini pengajuan manual, maka kita cek secara manual. Kemudian kesimpulannya, dari hasil pengujian kita dapat simpulkan bahwasanya pada aplikasi Sistem Informasi Desa versi 1.0 ini kita tidak dapat menemukan bug ataupun kesalahan pada desain yang mencolok. Hanya saja optimasi dari sistem yang kurang yang mengakibatkan lambatnya ketika menu atau ikon tertentu diklik. Contohnya, ketika kita ingin masuk ke menu login, terjadi login yang sedikit lama dengan tampilan yang sederhana pada aplikasi. Sistem informasi desa ini mempermudah pengguna dalam penggunaan baik orang awam ataupun orang yang sudah tidak asing lagi dengan hal tersebut. Jadi, dari desain aplikasi ini saya tangkap bukan berarti desainnya masih jadul ataupun gimana, tapi dengan desain aplikasi ini, aplikasi dapat lebih mudah untuk dipahami oleh user baik yang masih awam teknologi ataupun sudah paham dengan teknologi. Nah, mereka akan cepat terbiasa dan paham. Kemudian adalah pengujian white box dan black box. Yang pertama saya bahas adalah white box. Di sini kita akan menggunakan cyclomatic complexity dan full graph. Kita dapat menghitung jumlah jalur independen melalui kode-kodenya. Kami melakukan ini dengan menggunakan graf tersebut yang didasarkan pada teori grafik. Nah, grafnya sebentar saya bukakan. Ini yang tadi flowchart-nya seperti ini. Dan ini flow graph-nya seperti ini. Kemudian, cara termudah untuk menghitung jumlah siklomatik adalah dengan menghitung jumlah kondisionalnya atau predikat dan ditambahkan 1. Dalam contoh di atas, ada 3 kondisional, oleh karena itu jumlah siklomatiknya kami adalah 4. Dan kami memiliki 4 independen melalui kode, jadi kita dapat menghitungnya. Nah, ini tabel siklomatiknya. Jalur 1, 1 ke 11, jalur 2, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, dan ke 11. Dan begitu juga seterusnya seperti ini. Kemudian, lanjut ke black box. Di sini ada pengujian black box, yaitu terdapat skenario pengujiannya, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, serta kesimpulan. Nah, pertama
saya bacakan beberapa, yaitu dilakukan percobaan untuk membuka aplikasi untuk menampilkan tampilan homepage. Masa test case-nya adalah homepage-nya sendiri. Hasil yang diharapkan dari tes tersebut adalah sistem dapat menampilkan homepage sesuai bagaimana semestinya. Hasil pengujian setelah diuji sesuai harapan dan kesimpulan valid. Begitu juga pengujian pada test case yang lain, seperti Beranda Page, Profil Page, Login Page, dan Dana Desa Page. Oke, lanjut ke selanjutnya adalah kesimpulan pengujian manual. Setelah tadi dilakukan beberapa pengujian, ini adalah kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Pertama, menu login dan registrasi dari aplikasi tersebut sudah cukup standar dengan menyediakan inputan username dan password, serta fitur bantuan lupa password. Kemudian, pada menu dashboard-nya sudah memiliki tampilan yang cukup baik, dan menu ini sistem hanya memunculkan pop-up tanpa memindahkan ke halaman baru. Sehingga, karena dia hanya memunculkan pop-up, tidak perlu membuka halaman baru lagi gitu. Ketiga, tampilan launching application. Pada tampilan pertama kali aplikasi dibuka, bekerja dengan baik, dengan durasi tampilan yang pas, tidak terlalu lama ataupun tidak terlalu cepat. Sehingga dia tidak menunjukkan bahwa aplikasi tersebut stuck ataupun macet. Jadi sesuai standar lah. Keempat adalah tampilan menu beranda. Pada tampilan menu beranda sendiri berisikan penjelasan mengenai aplikasi tersebut dan informasi mengenai digitalisasi desa. Nah, jadi tampilan beranda itu dia berisikan tampilan-tampilan. Terus di pojoknya ada sebuah bar untuk menampilkan menu-menu. Saran sebaiknya ditingkatkan dengan menampilkan cara penggunaan dan informasi yang terkait. Soalnya kalau kata saya, informasi desa ini kan berarti kan masih banyak orang yang awam teknologi gitu untuk mengaksesnya. Jadi diberikan cara atau tutorialnya untuk menggunakannya. Terakhir, yaitu menu profil desa. Pada menu ini terdapat pencarian profil-profil desa dengan menginputkan lokasi, provinsi, kabupaten, kecamatan. Akan lebih baik jika menampilkan berdasarkan kode masing-masing. Jadi kita hanya menginputkan kode masing-masing. Ataupun kalau emang kita tidak mau kode-kodenya, baru kita harus menginputkan provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Biar mempercepat proses dalam menginputkan untuk pencarian. Selanjutnya adalah pengujian otomatis. Tadi kan kita sudah membahas tentang pengujian manual. Di sini saya mencoba pengujian otomatis aplikasi sistem informasi desa tersebut. Sebentar. Oke, pada pengujian otomatis ini saya menggunakan Katalog Studio, di mana yang diuji adalah aplikasi mobile yang dihubungkan melalui perangkat Android. Pengujian pertama yaitu Start Application, maka dia dicentang yaitu berhasil, yaitu kemudian uji tab layar, dia berhasil, terus mengambil screenshot, dia juga berhasil, flashback, switch to landscape, switch to portrait, berhasil juga, hide keyboard, swipe, close application, start application, dia berhasil diuji. Dari hasil pengujian otomatis tersebut, kita dapat mudah dibandingkan pengujian manual. Tetapi ada juga beberapa aplikasi yang mudah dikerjakan manual. Seperti project aplikasi-aplikasi besar, maka lebih mudah jika dilakukan dengan pengujian manual. Tapi kalau hanya aplikasi berskala kecil saja, lebih mudah jika menggunakan pengujian manual. Ini adalah rekomendasi perbaikan dari hasil uji coba yang telah dilakukan tadi. Rekomendasi perbaikan ini disusun dengan mengacu pada guideline desain yang sesuai dengan temuan masalah usability. Daftar rekomendasi perbaikan untuk masalah usability yang terdapat antara muka aplikasi sistem informasi desa adalah yang pertama, menghilangkan atau mengganti icon, gambar, warna, dan bentuk yang tidak mempresentasikan fungsi isi konten. Jadi icon itu harus sesuai dengan isi kontennya. Kedua, menggunakan teks dengan warna yang cerah dan background yang gelap untuk memberikan kontras agar terlihat perbedaan
konten dengan background. Jadi sinkronisasi antara teks dan background itu harus sesuai sehingga mudah dibaca dan nyaman di mata, tapi tidak dekat di hati. Ketiga, memberikan jarak antara menu serta memanfaatkan warna dan bentuk agar perbedaan antara menu maupun tombol dengan background bisa terlihat. Menggunakan ikon atau gambar merepresentasikan fungsi dari menu tersebut. Terakhir, memberikan fitur view password untuk mengurangi kesalahan input password. Jadi pada saat memasukkan password itu diberikan dua pilihan, yaitu kita ingin melihat passwordnya ataupun di hide agar tidak terlihat. Selanjutnya adalah pengujian stressing. Pada pengujian stressing ini saya menggunakan aplikasi JMeter. Yang diuji sini karena menggunakan aplikasi JMeter, maka yang diuji adalah website dari sistem informasi desa. Jadi aplikasi sistem informasi desa tersebut terdapat dua. Jadi ada yang berupa website, ada yang berupa aplikasi mobile. Karena di sini menggunakan JMeter, maka saya akan uji menggunakan website. Setelah diuji, melakukan beberapa config dan setelan, maka di sini saya menampilkan ada view result tree, summary report, sama graph result. Kalau kita perhatikan sih dari sampel result yang diberikan, informasi long time, latensi, error count, respon, code, respon message, dan sebagainya kita dapatkan dari test tracing tersebut gitu. Terima kasih. Mungkin hanya sekian saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir PKPL kelas B. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.